Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa kelas 12. Kali ini kita masih membahas mengenai statistika ya. Statistika. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan suatu data. Sajian data itu bisa kita sajikan dalam bentuk 4 bentuk, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi, bisa dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk histogram, atau dalam bentuk poligon, ataupun dalam bentuk GIF. Nah, histogram di sini ini sama seperti diagram batang, kemudian poligon itu diagram garis. Nah, sebelumnya kalian juga sudah Ibu kasih bagaimana mengisi tabel distribusi frekuensi namun tidak ada aturan di dalamnya. Nah, hanya mengisi saja. Kemudian kelasnya juga sudah ada di tabel distribusi frekuensi kemarin. Nah, sekarang kita bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari awal sekali. Jadi ada suatu data, kemudian kita tulis bagaimana tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang harus kita perhatikan bagaimana untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Jadi di dalam tabel distribusi frekuensi itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, panjang kelas itu harus sama. Panjang kelas atau interval kelas itu harus sama. Misal kelasnya 1 sampai 3. Setelah 3, 4 sampai 5. Ini tidak boleh karena 1 sampai 3 itu panjangnya 3. 4 sampai 5 itu panjangnya hanya 2. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi kalau 1 sampai 3, kelas berikutnya harus 4 sampai 6. Itu maksud dari panjang kelas harus sama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu tidak boleh ada irisan data. Nah, maksudnya di sini batas kelas itu tidak boleh ada irisannya. Seperti yang sudah kalian tulis kemarin, ada kelas 16 sampai 19. Nah, tahu-tahu di bawahnya 19 sampai 22. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi tidak boleh ada irisan, karena nanti kalau misalkan ada datanya 19, di bawah juga ada 19, datanya akan tercatat 2 kali. Nah, itu tidak dibenarkan. Jadi tujuan Ibu kemarin adalah bagaimana kita membuat data tabel distribusi frekuensi itu secara benar. Ini salah satu yang tidak dibenarkan ya. Kemudian yang ketiga, kalau membuat tabel distribusi frekuensi, yang pasti ya semua data itu harus masuk ke dalam kelasnya. Jadi kalau datanya ada 40, berarti seluruh angka ke-40 angka itu harus masuk ke dalam kelasnya. Tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, Ibu rasa cuma 3 ini saja syaratnya. Nah, baru kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi? Yang pertama yang harus kita tentukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah kita menentukan jangkauan. Jangkauan ini didapat, jangkauan disimbolkan dengan R atau range. Ini didapat dari X max dikurang X min. X ini data ya. Jadi range-nya itu diambil dari data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian yang kedua yang harus kita tentukan adalah banyak kelasnya. Nah, banyak kelas yang dimaksud adalah ya berapa banyak kelas yang akan kita buat. Itu didapat dari simbolnya K, didapat dari 1 tambah 3,3 kali logaritma N. N ini adalah banyak datanya. Jadi kalau datanya ada 50, berarti N-nya 50. Kalau 40, ya 40, begitu seterusnya. Nah, ini disebut dengan aturan Stargess.
Kemudian yang ketiga yang kita tentukan adalah ya, panjang kelas. Panjang kelas ini disebut juga sebagai interval kelas. Nah, ini didapatkan dari hasil interval, kita simbolkan dulu dengan I. I itu didapat dari range, jangkauan, dibagi dengan K, banyak kelas. Jadi tahapannya itu harus berurutan, kita cari dulu jangkauannya, kita cari banyak kelasnya, baru didapatlah panjang kelas. Kalau kita cari panjang kelas dulu tidak akan ketemu, karena kita belum cari jangkauan dan panjang banyak kelasnya. Nah, setelah 3 ini kita dapat, barulah kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, kita masuk ke contoh saja, supaya lebih paham. Nah, di sini ada data. Data ini kita anggaplah nilai ulangan matematika dari 40 siswa di dalam suatu kelas. Nah, ini ada datanya ada 40. Nah, soalnya adalah sajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke pengerjaannya. Jawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan ya tadi, kita tentukan dulu jangkauan. Kita menentukan jangkauannya didapat dari X max dikurang X min. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa X max atau data terbesar itu adalah apa? Kita lihat di sini ada 807266. Nah, kita cari data terbesarnya. Nah, ternyata data terbesar itu memang ada di 80. Itu data terbesar. Kemudian kita cari data terkecilnya. Angka yang paling kecil di dalam data ini adalah 60. X min. Nah, didapatlah X max dan X min-nya yaitu 80 dikurang 60, hasilnya adalah 20. Kemudian kita lanjut ke kita cari banyak kelas. Banyak kelas itu tadi simbolnya adalah K. K didapat dari 1 tambah 3,3 log log N. Nah, N-nya berapa? N-nya ada 40. Ya, bisa kita hitung banyak datanya ada sebanyak 40 buah. Berarti di sini 1 tambah 3,3 log 40. Nah, cara mencarinya ya kalian cari dulu log 40 ini berapa, kemudian kalian kalikan 3,3 baru ditambahkan dengan 1. 1 ditambah 3,3. Nah, tadi sudah Ibu cari log 40 itu hasilnya adalah 1,6020. 40 1,6020. Kemudian kita kalikan dengan 3,3. 1 tambah kalikan hasilnya 3,3 menjadi 5,2867. Nah, baru kita tambahkan 1. 5,2867 ditambah 1 hasilnya 6,2867. Nah, supaya kelasnya ini kan kelasnya ada 6,2867. Nah, supaya datanya masuk ke semua kelas, maka kita bulatkan saja ke atas menjadi 7. Jadi banyak kelasnya sudah kita temukan ada 7 buah. Boleh tidak dibulatkan, asalkan semua data nanti masuk.
Nah, untuk mengantisipasi supaya pengerjaannya tidak 2 kali, maka kita bulatkan saja langsung menjadi 7. Kemudian yang ketiga, ini ketiga ya. Yang ketiga, panjang kelas. Panjang kelas atau interval didapatkan dari R dibagi dengan K. Nah, R di sini sudah didapat tadi, 20 dibagi K, kita ambil saja yang 6,2867, maka hasilnya adalah 3,1812 sama dengan, kita bulatkan saja menjadi 3, jadi tidak usah panjang-panjang banyak kelasnya, kita bulatkan saja menjadi 3. Nah, boleh kalian bulatkan menjadi 4. Nah, kuncinya adalah kita bagaimana semua data ini masuk ke dalam kelas. Nah, jadi untuk membulatkan ke bawah atau ke atas itu tergantung si pembuatnya. Asalkan rentangnya tidak terlalu jauh, X min-nya masuk, X max-nya masuk ke dalam kelasnya, kemudian bentuk kelasnya itu sesuai. Kalau dapat hasil carinya 7 ya memang banyak kelasnya 7, interval kelasnya 3 ya memang 3 kalau hasilnya di situ. Nah, di sini sudah kita dapat ya jangkauan 20, banyak kelasnya 7, panjang kelas 3. Jadi yang kita butuhkan datanya adalah yang 7 dan 3 ini. Nah, setelah didapat, maka kita sudah siap untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Buatlah tabel distribusi frekuensi. Jadi di tabel distribusi frekuensi itu ada 3 kolom. Nanti akan kita perpanjang lagi karena kita akan mempelajari juga ukuran pemusatan data. Jadi untuk sementara untuk pembuatan tabel kita buat saja 3 kolom. Apa saja kolomnya? Nah, tinggal kita lihat. Kolom yang pertama adalah kelas. Kelasnya. Kelas ini atau sesuai dengan judulnya, kalau nilai ya berarti nilai. Kemudian kolom yang di tengah itu untuk turus, supaya mempermudah memasukkan data ini ke dalam tabel. Kemudian di sini ada frekuensi. Nah, setelah 3 ini kita buat, maka kita sudah siap untuk membuat kelas-kelasnya. Nah, di sini ada banyak kelas tadi 7, panjang kelasnya 3, data terkecilnya 60, data terbesarnya 80. Nah, untuk membuat kelas pertama ya dimulai dari data terkecil atau angka di bawah data terkecil. Jadi boleh dimulai dari 60 atau 59 atau 58. Nah, boleh, tetapi asalkan semua data nanti masuk ke dalam kelas-kelasnya dan banyak kelasnya juga sesuai dengan perhitungan kita, 7 dan 3. Jadi di sini Ibu ambil saja untuk kelas yang pertama itu 60. Sampai, nah sampainya di sini tergantung panjang kelas. Karena di sini panjang kelasnya 3, maka di sini 60, 61, 62. Jadi perhitungannya dimulai dari 60 ya. 60, 61, 62 ini 3. Berarti batasnya sampai dengan 62. Jadi jangan nulisnya 60 sampai 63, bukan dijumlahkan. 60 tambah 3 menjadi 63, tidak. Tetapi 60 itu masuk ke dalam perhitungannya.
Nah, seperti itu. Nah, setelah 62, berarti angka 63 itu masuk ke kelas kedua. Berarti 63 sampai dengan 63, 64, 65. Begitu seterusnya, 65, oh yang 65. Kalau 65 nanti ada irisan. Berarti setelah 65 ada 66 sampai dengan 68. Setelah 68, 69 sampai 71. 72 sampai 74. 75 sampai 77. 78 sampai 80. 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 71 sampai dengan 80. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data terkecil masuk ke dalam kelas, data terbesar juga masuk ke dalam kelasnya. Kalau kalian mulai dari 59, maka di sini nanti akan jadi 79. Data terbesarnya malah 79, angka 80 tidak akan masuk. Jadi bagaimana cara kalian memasukkan datanya supaya semua data itu masuk ke dalam kelas. Nah, di sini panjang kelasnya juga sudah 3, sudah sesuai semua, sudah sama seperti syarat yang dikatakan tadi. Nah, banyak kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah sesuai semua, maka kelas-kelasnya ini sudah dianggap benar. Setelah benar, nah, di sini yang agak sedikit memakan waktu karena kita kerjakannya manual. 60 sampai 62, 63 sampai 65 dan seterusnya. Nah, ini karena datanya ini tidak diurutkan terlebih dahulu, maka kita coret saja. 80 kita masuk ke kelas terakhir. Kemudian 72. Nah, begitu seterusnya. 66 masuk di sini. 78 kelas terakhir lagi. 66 ya di sini lagi. 73 masuk ke sini. 75 masuk ke 75. 69. Nah, ini kalian lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, jadi seperti main-main saja. 73, 74. Nah, setelah 4 itu boleh dikunci. Supaya mudah ngitungnya tadi, 55, 71, 74, 72, 73, 70, 70. Jadi ini perlu ketelitian supaya hasilnya tidak salah. Karena kalau salah itu bakal kita ulang lagi dari awal. 60, 74, 72. Ini yang 74 tadi sudah ada 4, kita kunci. 72. Masuk lagi. 77. 74, 77. 79. 64. 74, 74. 71, 76. 71, 76. 64, 62. 64, 62. 70, 67. 70, 67. 68, 75. 68, 7. Oh, salah. Oh. 68, terakhir 75 ya. Di sini. Nah, sudah didapat turusnya. Nah, jadi turus ini untuk mempermudah saja. 2, 2, 4, 6, 14, 6, 6. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa data yang paling banyak itu berada di rentang antara 72 sampai 74.
Bisa 72, bisa 74 maupun 73. Nah, untuk menghitung modusnya nanti, untuk data terbanyak akan kita lakukan di ukuran pemusatan data di pertemuan berikutnya. Nah, di sini jangan lupa setelah dibuat tabel, sini ditulis tambah tabel sedikit lagi, itu untuk frekuensinya. Sigma F. Nah, ini artinya jumlah dari frekuensinya. 2 tambah 2, 4, tambah 4, 8, tambah 6, 14. 14 tambah 14, 28. 28 ditambah 6, itu 34. 34 tambah 6, 40. Berarti sudah sesuai bahwa nilai ulangannya ada 40 data. Ke 40-40-nya juga sudah masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini akan kita gunakan juga untuk membuat histogram, poligon, ogive, maupun ukuran pemusatan data di pertemuan berikutnya. Nah, bisa kalian pahami bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang untuk tugasnya, Nah, untuk tugas latihan kalian, bagaimana kalian membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, silakan kalian kerjakan tugas ini. Yang pertama, ada data, ada 40 hari kerja, sama seperti contoh tadi. Kemudian kalian buatlah tabel distribusi frekuensi dengan 7 kelas. Tapi tetap mengikuti 3 aturan ini ya. Kalian tentukan dulu jangkauannya, tentukan banyak kelasnya, tentukan panjang kelasnya. Baru kalian buat tabel distribusi frekuensi. Oke ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.